Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arisna Mei Hirmawanti dengan NPM 22220011. Saya dari Prodi Pendidikan Sejarah semester 3. Di sini saya akan menyampaikan tentang krisis Teluk 1, yaitu antara Irak dengan Iran, dengan mata kuliah Sejarah Asia Barat Daya dengan dosen pengampu Ibu Umi Hartati MPD. Latar belakang timbulnya krisis Teluk 1. Pertikaian antara Irak dan Iran bukanlah soal baru. Sejak lama, kedua negara bertetangga tersebut saling bermusuhan karena berbagai hal. Pertama, antara bangsa Arab dan bangsa Parsi selalu ada persaingan dan ketegangan. Bangsa Arab maupun bangsa Parsi tidak dapat menerima keunggulan atau dominasi yang lain. Kedua, masalah minoritas etnis. Pada zaman Shah Iran mendukung perjuangan otonomi suku Kurdi di Irak, sedangkan Irak mendukung minoritas Arab di Iran yang memperjuangkan kebebasan yang lebih besar atau bahkan pemisahan. Ketiga, perbedaan orientasi politik luar negeri. Sampai beberapa waktu yang lalu, Irak adalah pro-Uni Soviet, sedangkan Iran pro-Barat. Akhirnya juga disebutkan masalah sengketa wilayah, yaitu Irak mengklaim kembali beberapa daerah Arab yang direbut dan dikuasai oleh Iran. Persoalan pokok perang Irak-Iran atau krisis Teluk 1 adalah maksud Irak dan Iran dalam peperangan ini. Seperti diterangkan oleh Menteri Pertahanan Irak, Adnan Khairullah, bahwa Irak memulai peperangan untuk mencapai 3 tuntutan pokok yang tidak dapat dicapainya dengan cara lain. Pertama, Irak menuntut kedaulatan atas seluruh Syat al-Arab menurut perjanjian Algiers tahun 1975. Perbatasan ditetapkan di tengah perairan dan navigasi akan diatur bersama. Kedua, ketiga pulau kecil di Selat Hormuz yang diduduki Iran sejak 1971 harus dikembalikan kepada kedaulatan Arab. Ketiga, Iran harus melindungi hak-hak minoritas Arab di provinsi Khuzestan yang oleh pihak Arab disebut Arbistan karena mayoritas penduduknya adalah Arab. Krisis Teluk 1 juga dimaksudkan Irak untuk menjatuhkan rezim Khomeini. B. Proses berlangsungnya krisis Teluk 1. Krisis Irak-Iran meningkat akibat serangan granat pada 1 April 1980 terhadap wakil PM Irak Tariq Aziz yang diduga bertanggung jawab atas aksi-aksi subversi terhadap Iran dan akibat serangan beberapa hari kemudian terhadap iring-iringan jenazah ajudan-ajudan Aziz yang tewas dalam serangan tersebut. Presiden Saddam Hussein menyalahkan Iran dan sebagai pembalasan mengusir ribuan orang keturunan Iran serta melancarkan serangan sengit terhadap pribadi Ayatollah Khomeini. Selain itu, Saddam Hussein juga menuntut Iran untuk merundingkan kembali perjanjian Algiers dan mengembalikan 3 pulau kecil di Selat Hormuz yang didudukinya sejak 1971 kepada kedaulatan Arab. Kemudian pada 9 dan 10 April 1980, Menlu Iran Ghotbzadeh menanggapinya dengan berjanji akan menjatuhkan rezim Ba'ath di Baghdad dan memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran. Presiden Bani Sadr menambahkan bahwa nasionalisme Arab adalah anti-Islam dan sama dengan Zionisme. Terjadi bentrokan-bentrokan perbatasan dan kedua negara mengadakan latihan-latihan angkatan laut di Teluk. Selain itu, Baghdad mengirimkan lebih banyak pasukan ke perbatasan sampai jumlahnya mencapai 150.000 orang dan sebagai tanggapan Iran memperkuat pos-pos militernya. Dalam hal ini, Iran mendapat bantuan dari Suriah yang juga bermusuhan dengan Irak. Selanjutnya, pada 17 September 1980, Presiden Saddam Hussein secara sepihak membatalkan perjanjian Algiers tahun 1975 untuk memperkuat tuntutan-tuntutannya. Pada 22 September 1980, Irak mengerahkan 6 pesawat tempurnya untuk menyerang lapangan terbang Iran, termasuk lapangan terbang Teheran. Iran tidak menghiraukan tuntutan Irak dan pada hari berikutnya Angkatan Udara Iran membalas menyerang Baghdad dan kota-kota penting lainnya di Irak. Pada hari itu juga, Angkatan Udara Irak melintasi perbatasan dan menyerbu wilayah Iran melalui beberapa poros. Angkatan Darat Iran memberikan perlawanan yang gigih dan dengan demikian pecahlah
Perang Irak-Iran atau Krisis Teluk I. C. Dampak Perang Teluk I. Yang pertama, memanasnya suhu politik di Timur Tengah. Invasi Irak ke Kuwait telah menyebabkan suhu politik di Timur Tengah semakin meningkat. Memanasnya suhu politik dapat dilihat dengan adanya pembantaian 22 warga Palestina oleh Israel di Yerusalem Timur pada 8 Oktober 1990. Dalam Perang Teluk I, Saddam Hussein berhasil tampil sebagai motor kubu radikal melawan kubu moderat, yaitu rezim-rezim yang berkuasa di Mesir, Arab Saudi, dan negara-negara monarki Teluk lainnya. Dampak Perang Teluk I bagi Mesir juga terasa di bidang ekonomi. Perang Teluk I juga mengakibatkan merosotnya pendapatan Mesir di sektor pariwisata. Yang kedua, Irak merugi secara ekonomi. Perang Teluk I membawa dampak yang luar biasa bagi Irak di bidang ekonomi. Dapat dikatakan bahwa Irak merupakan negara yang paling parah dan menderita di sektor ekonomi akibat Perang Teluk I. Kerugian Irak di bidang ekonomi akibat Perang Teluk I ditaksir sekitar 500 triliun. Di samping itu, Irak harus membayar kerugian perang sebesar 14 miliar dolar Amerika Serikat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.